Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat percikan iman, bagaimana? Tak terasa 20 hari kita lewati. Malam demi malam kita lewati dan insya Allah besok kita akan memasuki malam ke-20 alias 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di dalam hadis Sahih Bukhari, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir beliau mengencangkan ikat pinggang. Dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan beliau lebih sigap lagi, lebih sungguh-sungguh lagi meningkatkan amalan-amalan soleh di 10 hari terakhir. Mengapa, saudara-saudaraku tercinta? Karena kalau dalam pertandingan itu kita sudah mulai babak final, sudah mulai nih siapa yang akan memenangkan Olimpiade Ramadan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Nah, kita semua sama. Sahabat tercinta, kita tahu persis bahwa ada satu malam yang sangat utama di 10 hari terakhir ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, taharrau fil ashril awakhir. Carilah di 10 hari terakhir. Berarti di 10 hari terakhir ini kita harus lebih meningkatkan tadarus kita. Jadi lebih khusyuk. Salat kita jadi lebih khusyuk. Saum kita lebih waspada. Jangan sampai sedang saum masih banyak berbuat dosa dan maksiat. Kita tingkatkan kewaspadaan. Karena ini adalah babak semifinal dan sampai nanti di ujung itu final. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir menganjurkan kita semua untuk memperbanyak ibadah. Di antaranya kita mencari keutamaan Lailatul Qadar. Sahabat percikan iman, betapa agungnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, betapa agungnya malam Lailatul Qadar, sampai-sampai Allah membahasnya secara khusus dalam sebuah surat, yaitu Al-Qadar. Oke, kita lihat saja ayatnya. Ya, di situ jelas sekali, sahabat-sahabat percikan iman, ayat yang begitu eksplisit menjelaskan tentang keutamaan 10 hari terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah Anda apa itu malam Lailatul Qadar? Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menggunakan wa ma adraka. Contoh, al-qari'atu mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Nah, di sini juga begitu, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Para ahli tafsir mengatakan itu menunjukkan sesuatu yang harus kita perhatikan. Kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tahukah Anda apa itu Lailatul Qadar? Di sini dijelaskan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Jadi kalau kita sedang ibadah dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya, kualitasnya itu sama dengan 1000 bulan. Kita saja belum tentu diberi umur 1000 bulan. 1000 bulan itu kan 83 tahun kurang lebih. Jarang juga orang Indonesia yang diberi umur 80-an. Termasuk sedikit sahabat-sahabat sekalian. Nah, terbayang nggak betapa agungnya 10 hari terakhir ini kita cari malam keutamaan, malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena pada malam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Karena pada malam itu para malaikat turun, malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lain, malaikat rahmat turun memenuhi bumi ini dengan membawa kemuliaan malam itu.
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sungguh keselamatan dan kesejahteraan hingga subuh. Nah, sahabat percikan iman, inilah yang menjadikan 10 hari terakhir ini menjadi istimewa. Karena ada malam Lailatul Qadar. Nah, di 10 hari terakhir juga Nabi mencontohkan kepada kita untuk beriktikaf. Iktikaf itu artinya habsun nafsi fil masjid. Iktikaf itu artinya menahan diri, memenjarakan diri di dalam masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan salah, syarat iktikaf itu di masjid, ya. Jadi jangan ada ide, saya mah iktikafnya di rumah saja. Oh tidak, iktikaf itu harus di masjid, gitu. Karena yang namanya iktikaf itu habsun nafsi fil masjid, menahan diri kita di dalam masjid. Kita ambil di 10 hari terakhir iktikaf itu. Nah, yang harus jadi catatan ya, terutama bagi ibu-ibu muda, tolong diingat, ada orang yang iktikaf, ibu muda iktikaf, padahal dia ada suami, ada anak. Nah, tolong sahabat-sahabat percikan iman, ngurus suami itu wajib, ngurus anak itu wajib. Jangan sampai yang wajib Anda tinggalkan, yang sunnah Anda lakukan. Ini jadi keliru juga. Makanya bagi sahabat-sahabat percikan iman, terutama ibu-ibu muda, jangan sampai Anda meninggalkan suami, meninggalkan anak demi iktikaf. Zaman Rasulullah SAW, wanita-wanita yang iktikaf itu rata-rata yang suaminya sudah meninggal. Makanya istri-istri Rasulullah itu beriktikaf setelah Rasulullah wafat. Jadi dengan demikian, iktikaf bagi wanita tidak dianjurkan kalau dia masih punya kewajiban. Kewajiban ngurus orang tua, kewajiban ngurus suami, kewajiban ngurus anak. Tidak dianjurkan iktikaf. Karena iktikaf itu diperuntukkan bagi laki-laki. Dan laki-laki juga yang memang ada waktu dan memungkinkan untuk iktikaf. Jangan sampai salah juga Anda iktikaf tapi tidak menafkahi keluarga. Salah juga gitu loh. Menafkahi keluarga itu wajib, iktikaf itu sunnah. Jadi jangan sampai anak dititipin ke mertua, istri dititipkan ke mertua, ya. Jadi beban mertua. Anda banyak berdoa 10 hari di masjid, sementara Anda tidak memberikan nafkah. Ini juga keliru. Yuk kita tempatkan ajaran Islam secara proporsional. Kalau Anda mau iktikaf 10 hari full, berikan nafkah istri, berikan nafkah anak, berikan nafkah keluarga. Ada tabungan khusus nih, mamah. Ini untuk mamah dan anak-anak, izinkan ayah mau iktikaf 10 hari terakhir. Silahkan. Jangan sampai anak tidak diberi nafkah, istri tidak diberi nafkah, Anda iktikaf. Jangan sampai anak dititipkan ke mertua, suami tidak diurus, Anda ibu-ibu iktikaf. Itu juga menjadi keliru. Yuk kita jalankan ajaran Islam itu sesuai yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Iktikaf itu dianjurkan bagi Anda yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Silahkan 10 hari iktikaf. Bagaimana kalau iktikafnya cuma 1 malam misalnya, atau 2 malam, karena memang libur Sabtu Minggu, ya tidak apa-apa. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau kita tidak bisa melakukan secara utuh, lakukan apa yang kita mampu. Saudara-saudaraku tercinta, mari di 10 hari terakhir ini kita berjuang meningkatkan amalan-amalan soleh kita. Syukur-syukur kita bisa beriktikaf walaupun cuma semalam 2 malam. Syukur-syukur kita bisa beriktikaf secara sempurna 10 hari. Dan jangan lupa, bagi Anda yang punya kewajiban, laksanakan kewajiban, baru melaksanakan iktikaf. Jangan sampai iktikaf yang hukumnya sunnah malah melalaikan yang wajib. Sahabat percikan iman, mari kita berjuang. Ini adalah 10 hari terakhir agung. Karena di 10 hari terakhirlah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat yang penuh rahmat. Semoga kita semua oleh Allah diberi kekuatan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan segala perjuangan dan usaha kita. Semoga Allah memberkahi
Semoga Allah melindungi dan menolong kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.